Barbie menatap cermin besar di ruang kerjanya yang dipenuhi lampu-lampu terang. Wajah cantiknya tapi karena tekanan yang terus menghimpitnya sebagai pemilik brand kosmetik yang sedang naik daun. Di usia 20 tahun, publik melihatnya sebagai gadis sempurna, sukses, cantik, dan hidup mewah. Namun di balik itu, Barbie merasa seperti boneka yang dipaksa tetap tersenyum meski batinnya mulai retak. Toko kosmetiknya, Barbie Beauty, sedang berada di puncak popularitas. Tetapi semakin tinggi ia berada, semakin besar tanggung jawab yang harus ia tanggung sendirian. Setiap hari ia harus memastikan produksi stabil, layanan memuaskan, dan kualitas tetap terjaga. Semua orang datang padanya dengan harapan besar, padahal ia sendiri bergulat dengan rasa takut gagal. Terkadang ia bertanya, apakah kesuksesan ini benar-benar miliknya atau hanya jebakan yang membuatnya tak bisa lagi bernapas bebas. Di ruangan itu, ia mendengar suara karyawan tertawa di luar, berdiskusi tentang betapa beruntungnya bekerja di bawah pemilik muda yang cantik dan kaya. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam Barbie menangis diam-diam karena merasa hidupnya tidak punya tempat aman untuk bersandar. Ia takut membuka diri, terlalu banyak orang yang mendekat hanya untuk mengambil keuntungan atau berharap mendapatkan popularitas darinya. Kehidupan Barbie terlihat glamor dari luar, namun sebenarnya ia menjalani hari-harinya seorang diri. Keluarga jarang mendukung, teman-teman datang dan pergi seperti bayangan yang tak pernah menetap. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ada seseorang yang bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Tanpa maksud tertentu, hatinya sudah lama menutup pintu bagi siapapun yang ingin masuk. Hari itu ia duduk menatap kalender yang penuh coretan jadwal. Peluncuran produk baru, pertemuan investor, kolaborasi dengan influencer, semuanya menuntut kesempurnaan. Ia menghela napas panjang, merasa tak ada ruang untuk dirinya sendiri. Kehidupan yang terlihat berkilau itu, pada kenyataannya, seperti kaca tipis yang siap pecah kapan saja. Saat matahari mulai tenggelam, ia masih bekerja sendirian di toko. Karyawan sudah pulang satu persatu, meninggalkan keheningan yang menusuk. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan di langit-langit, seolah mengingatkan bahwa ia adalah satu-satunya yang masih berjuang keras di tempat itu. Keheningan malam semakin membuatnya mempertanyakan arti kesuksesan yang ia miliki. Barbie menutup laptopnya pelan, lalu bersandar sambil menatap langit-langit. Dalam sorot matanya, terpancar rasa lelah yang dalam, lelah menjadi kuat, lelah terlihat sempurna, lelah menjalani hidup yang harus selalu dipuji orang lain. Ia ingin hidup biasa, yang tak menuntutnya memikul dunia seorang diri. Tapi ia tahu, itu hanya mimpi yang tak mungkin bisa ia capai sekarang. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perubahan besar. Sebuah kejadian yang akan memaksa hidupnya keluar dari jalur yang selama ini ia pikir sudah ditentukan. Sebuah malam yang akan mempertemukannya dengan seseorang yang tidak pernah ia bayangkan hadir di hidupnya, seseorang yang akan mengguncang seluruh dunianya, dari kekosongan menuju cinta yang tak pernah ia duga. Pagi setelah malam panjang itu, Barbie bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Ia tersenyum kecil saat melihat dirinya di cermin, senyum palsu yang sudah ia kuasai selama bertahun-tahun. Di balik senyum itu, ada sesuatu yang menekan dadanya, rasa kosong yang semakin sulit ia abaikan. Ia merapikan rambutnya, berdandan rapi, dan berlatih menampilkan ekspresi ceria, seolah-olah dunia di luar sana tak boleh tahu betapa rapuhnya ia sebenarnya. Setibanya di toko, karyawan-karyawan menyapanya dengan penuh semangat. "Pagi, Kak Barbie. Kak, produk baru kita viral lagi." Suara-suara itu terdengar seperti gema jauh di telinganya. Ia membalas semuanya dengan senyum hangat, padahal hatinya hampa. Bagi mereka, ia sosok pemimpin muda yang kuat dan inspiratif. Tidak ada satupun yang tahu bahwa semalam ia nyaris terisak sendirian di ruang kerja. Ia menahan diri agar tidak terlihat rapuh di hadapan mereka. Di sela kerja, ia memandangi ponselnya, berharap ada satu pesan yang membuatnya merasa diperhatikan. Tapi notifikasinya hanya berisi email kerja, permintaan kolaborasi, dan pesan dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Tidak ada satupun yang menanyakan kabarnya. Barbie menarik napas panjang, ia mulai merasa berada dalam dunia yang dipenuhi banyak orang, tetapi tak ada satupun yang benar-benar hadir untuknya. Saat jam makan siang tiba, Barbie duduk sendirian di ruang VIP toko yang ia desain dengan elegan. Meski ruangan itu luas dan mewah, rasanya terlalu sunyi. Ia mencoba makan, namun seleranya hilang. Sementara karyawan lain tertawa bersama, ia hanya mendengarkan suara perutnya sendiri yang berdebar cemas.
Ia bertanya dalam hati, apakah kesepian memang harga yang harus ia bayar untuk menjadi seseorang yang dikagumi. Setelah makan, ia memeriksa komentar pelanggan dan pujian di media sosial. Ribuan orang memuji kecantikannya, keberhasilannya, bahkan gaya hidupnya. Ironisnya, semakin banyak pujian yang datang, semakin ia merasa kosong. Hatinya terasa semakin jauh dari keramaian dunia digital yang memuja sosok Barbie, bukan manusia di balik nama itu. Semua kekaguman itu terasa dingin, tidak ada yang mampu menyentuh lukanya. Ketika sore tiba, ia mengambil sebentar waktu untuk berjalan keluar toko. Jalanan ramai, tetapi ia merasa seperti berjalan dalam kehampaan. Orang-orang menatapnya, ada yang berbisik mengenalinya sebagai pemilik brand terkenal. Namun tatapan-tatapan itu hanya membuatnya semakin merasa terasing. Ia ingin berlari dari dunia yang selalu menghakiminya dari tampilan luar, tapi ia tidak tahu harus lari kemana. Malam hari, saat toko mulai sepi dan karyawan pulang satu persatu, rasa kesepian itu kembali menguasainya. Ia menutup pintu toko perlahan sambil menatap keluar jendela. Hujan gerimis membuat lampu jalan terlihat kabur, dan suara rintiknya seperti musik yang mengiringi hatinya yang remuk. Ia memeluk tubuhnya sendiri, berharap ada seseorang yang bisa memeluknya kembali, bukan karena ia sukses, tapi karena ia manusia yang juga membutuhkan kasih sayang. Dan seperti takdir yang mulai menulis jalurnya, malam itu ia kembali harus lembur sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa keputusannya bekerja sampai larut akan mengarahkannya kepada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kesepian. Dalam gelapnya malam yang sama, di jalan yang sama, sebuah peristiwa tak terduga sedang menunggu. Sebuah kejadian yang kelak mengubah hidupnya selamanya. Langit sudah berubah pekat ketika Barbie akhirnya memutuskan untuk pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.47, jauh lebih malam dari biasanya. Hujan yang sejak sore mengguyur kota kini tinggal gerimis, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Barbie merapatkan jaket tipisnya, berharap dingin malam tidak membuatnya gemetar. Dalam hati ia bertanya-tanya mengapa ia selalu berakhir sendirian di jam-jam seperti ini, jam ketika bahkan bayangan terasa ikut menjauh. Ia membuka pintu toko, menyalakan alarm keamanan, lalu melangkah menuju mobilnya. Tempat parkir sudah kosong, hanya ada lampu kuning jalan yang temaram, membuat suasana terlihat seperti adegan dari mimpi buruk. Setiap langkah yang ia ambil bergema jelas, seolah-olah keheningan malam memperbesar suara ketakutannya sendiri. Barbie mencoba kuat, tapi firasat buruk mulai merayap di dadanya, firasat yang sejak sore ia abaikan. Saat ia menghidupkan mesin mobil, hujan kembali turun tipis, membuat kaca depannya dipenuhi titik-titik air. Ia mengambil rute cepat menuju rumah, jalan alternatif yang biasanya hanya butuh 10 menit. Namun malam itu, jalan itu terlihat lebih sepi dari biasanya. Tidak ada motor lewat, tidak ada warung yang buka, bahkan suara anjing pun tak terdengar. Keheningan itu membuat punggungnya merinding. Di tengah perjalanan, Barbie melihat bayangan seseorang berdiri di pinggir jalan. Ia mengerem mendadak, membuat jantungnya berdegup kencang. Tapi setelah dipastikan itu hanya seorang pria tua berjas hujan kumal, ia menarik napas lega dan melanjutkan perjalanan. Meski begitu, rasa tidak aman itu tidak hilang. Tangannya gemetar saat memegang setir, sementara pikirannya berkecamuk dengan berbagai kemungkinan buruk. Lampu mobilnya menyapu jalanan beraspal yang basah, memantulkan bayangan pepohonan yang bergerak seolah mengikuti mobilnya. Barbie menyalakan radio, berharap musik bisa menenangkan pikirannya. Namun bahkan lagu paling lembut pun terdengar seperti suara yang jauh dan dingin. Ia merasa seperti sedang diawasi, seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan gelap itu. Ketika mobilnya memasuki tikungan, ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya langsung meremang. 3 motor terparkir menyilang di tengah jalan. Lampunya mati, tetapi terdapat beberapa bayangan berdiri di antara motor-motor itu. Barbie spontan menginjak rem. Jalan itu terlalu sempit untuk putar balik, dan tak ada cabang jalan lain. Ia terpaku, napasnya tercekat. "Ya Tuhan, apa ini?" bisiknya, nyaris tanpa suara. Beberapa detik kemudian, 3 lelaki berjaket gelap berjalan mendekat. Wajah mereka tidak terlihat jelas, namun cara mereka melangkah membuat darah Barbie membeku. Mereka tidak terlihat seperti orang yang kebetulan lewat. Mereka terlihat seperti orang yang menunggu seseorang, atau memang sedang mengincar korban. Barbie memegang ponselnya, namun tangannya begitu gemetar hingga ia tidak bisa membuka layar dengan benar.
Di tengah kepanikan itu, hanya satu pikiran yang memenuhi kepalanya, aku tidak seharusnya pulang lewat sini. Namun sudah terlambat, ketika salah satu dari mereka mengetuk kaca mobilnya dengan keras, jantungnya seperti berhenti berdetak. Malam itu, di jalan gelap dan sepi itu, takdir sedang membuka lembaran baru hidup Barbie. Lembaran yang akan mempertemukannya dengan seseorang yang sama sekali tidak ia duga, seseorang yang akan menjadi cahaya dalam gelapnya malam yang menakutkan ini. Kaca mobil bergetar ketika ketukan keras itu kembali menghantam permukaannya. Barbie tersentak, tubuhnya menegang seperti kawat yang ditarik terlalu kencang. Dari balik kaca yang mulai berkabut oleh dingin malam, ia dapat melihat wajah kasar seorang pria berjaket kulit hitam. Sorot matanya tajam, seperti mata binatang lapar yang baru saja menemukan mangsa. "Bukain pintunya, cantik," katanya dengan suara serak yang terdengar seperti ancaman halus. Kata-kata itu membuat seluruh bulu kuduk Barbie berdiri. Tangan Barbie bergerak lincah mencoba mengunci kembali pintu yang tadi tak sengaja terbuka setengah, namun jari-jarinya gemetar parah. Sementara itu, dua pria lain mengitari mobilnya seperti hiu yang mengurung mangsa di dalam air. Mereka menepuk-nepuk bodi mobil, kadang dengan keras hanya untuk menakut-nakutinya. "Tembus banget nih kacanya, mobil mahal ya. Pemiliknya pasti banyak duit," ujar salah satu dari mereka sambil tertawa mengejek. Barbie bisa merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia mencoba menyalakan lagi mesin mobil untuk kabur, tetapi salah satu preman langsung menendang bagian depan mobil sehingga Barbie hampir berteriak. "Jangan coba-coba kabur," teriaknya. Suara itu menggema di malam sepi, membuat rasa takut dalam hati Barbie semakin membesar. Ia ingin berteriak meminta tolong, tapi jalan itu terlalu sunyi, tak ada satupun rumah yang dekat, dan hujan tipis menelan seluruh suara. Barbie meraih ponselnya untuk menghubungi seseorang, siapapun, namun tiba-tiba salah satu preman memecahkan kaca spion mobil dengan sesuatu yang keras. Barbie menjerit, ponsel itu jatuh ke lantai mobil. "Aduh, manja banget, baru pecah spion doang udah teriak," kata pria itu sambil tertawa kasar. Wajah Barbie memucat, detak jantungnya seperti hendak pecah. Ia tahu situasi ini bukan lagi sekadar perampokan, ini ancaman yang bisa merenggut nyawanya. Seorang preman membuka pintu belakang mobil, membuat angin malam yang dingin menerpa wajah Barbie. "Ayo keluar, kita cuma mau ngobrol kok," ujarnya dengan senyum menyeringai yang membuat perut Barbie mual. Kedua lututnya gemetar hebat, seluruh tubuhnya menolak, namun ia terlalu takut untuk bergerak. Ia merasa seperti seekor rusa yang terjebak di tengah lingkaran serigala, dengan tak ada satupun tempat untuk melarikan diri. "Keluar!" teriak preman yang pertama sambil menggedor kaca mobil begitu keras hingga Barbie yakin kaca itu akan retak. Air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya, yang penuh kerja keras dan kesuksesan, akan berakhir di jalan gelap, sendirian, tanpa siapapun yang peduli. Dunia yang ia bangun dengan susah payah terasa tiba-tiba rapuh dan tak ada artinya. Saat salah satu dari mereka mencoba menarik paksa gagang pintu, Barbie menjerit lagi dan berusaha menekan klakson sekuat tenaga. Suara klakson menggema keras dalam hujan malam. Preman itu marah, langsung menamparkan kaca hingga cincin di jarinya memantulkan kilatan tajam. "Berisik, kamu pikir ada yang bakal datang nolong kamu? Ini jalan mati," bentaknya. Namun justru saat teriakan marah itu menggema, sebuah suara lain muncul dari balik gelap. Suara gerobak besi tua yang berderit pelan, disusul suara langkah kaki mendekat. Suara itu terdengar asing, tapi juga seperti harapan kecil yang tiba-tiba datang tanpa dipanggil. Para preman menoleh dengan wajah kesal. Dan dari bayangan malam, muncullah sosok pria sederhana dengan pakaian lusuh, pemulung muda yang bahkan tak diperhitungkan oleh siapapun. Barbie menahan napas. Ia tidak tahu siapa dia, tapi kehadirannya terasa seperti secercah cahaya di tengah neraka malam itu. Sosok itu berjalan pelan, mendorong gerobak besinya yang berderit seperti sedang menjerit menahan beban. Tubuhnya basah oleh gerimis, rambutnya menempel di dahi, dan sandal jepitnya sudah hampir putus. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, seorang pemulung muda dengan pakaian lusuh dan tangan penuh luka. Namun di tengah gelapnya malam dan di hadapan ketakutan Barbie, kehadirannya terasa seperti sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti cahaya samar yang datang di saat paling tak terduga. Para preman langsung tertawa begitu melihatnya. "Serius, pemulung," ejek salah satu dari mereka. "Mau apa lo? Ikut campur urusan orang kaya?"
Mereka mendekat dengan langkah sombong, menganggap sosok itu bukan ancaman sama sekali. Namun pemuda itu tidak mundur. Ia menatap mereka, bukan dengan keberanian yang berlebihan, tapi dengan ketenangan aneh yang membuat suasana tiba-tiba terasa berubah. Barbie menatap pemuda itu dari balik kaca mobilnya yang retak. Matanya penuh ketakutan, namun di dalamnya ada secercah harapan kecil yang ia sendiri tidak mengerti. "Jangan, pergi saja, nanti kamu disakiti," gumamnya pelan, meski ia tahu pemuda itu tidak bisa mendengarnya. Tangan Barbie menempel pada kaca, berharap keajaiban kecil itu tetap bertahan, meski harapan itu terasa terlalu rapuh untuk dipercaya. Pemuda itu berhenti tepat di depan para preman. Suaranya pelan, namun tegas saat ia berkata, "Sudah malam, lepaskan dia. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah." Kalimatnya sederhana, tapi ada keberanian dalam intonasinya, keberanian yang tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Para preman tertawa lebih keras. "Lo pikir lo siapa? Hah? Polisi, superhero." Salah satu dari mereka mendorong dada pemuda itu dengan kasar, membuatnya mundur beberapa langkah. Namun pemuda itu kembali berdiri tegak. Ada sesuatu di matanya, sebuah tekad dalam yang tidak bisa ditempa oleh harta, status, atau kekuatan fisik. "Kalau kalian mau nyakitin dia, kalian harus lewatin aku dulu," katanya tanpa ragu. Bahkan para preman terdiam sejenak, tidak menyangka ucapan seberani itu keluar dari seseorang yang terlihat begitu sederhana dan tidak berarti di mata mereka. Salah satu preman mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Senyumnya menegang, penuh amarah. "Gue kasih lo kesempatan buat pergi. Tapi kalau lo masih sok jagoan," ia mengayunkan pisau itu ke depan, membuat kilatan tajam tertangkap cahaya lampu jalan. Barbie menjerit, memukul kaca mobilnya. "Jangan, tolong jangan." Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia tidak ingin melihat siapapun terluka, apalagi seseorang yang datang menolongnya tanpa alasan. Namun pemuda itu tidak bergerak mundur. Ia justru menggeser tubuhnya sedikit, berdiri tepat di antara preman-preman itu dan mobil Barbie. "Saya sudah bilang," ucapnya tenang. "Kalau kalian mau nyakitin dia, kalian harus lewat saya." Suara itu bukan teriakan, bukan juga ancaman. Suara itu seperti suara seseorang yang siap mengorbankan dirinya demi orang lain, meski ia tidak mengenal siapa yang ia lindungi. Saat tiga preman itu mulai maju bersamaan, hujan turun lebih deras, memukul tanah dan membuat suasana semakin dramatis. Dan di tengah gemuruh air yang jatuh dari langit, Barbie merasakan detik-detik hidupnya berubah. Sosok pemulung itu, orang yang bahkan tidak ia kenal namanya, memilih berdiri untuknya. Di saat semua orang menjauh, di saat dunia terasa ingin menghancurkannya, dialah orang pertama yang datang mendekat. Tanpa pamrih, tanpa takut, tanpa ragu, hujan semakin deras ketika tiga preman itu menyerbu maju. Pemuda pemulung itu berdiri tanpa perlindungan, tanpa senjata, hanya bermodalkan tubuh kurus dan keberanian yang bahkan tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Satu preman mengayunkan pukulan pertama, namun pemuda itu berhasil menghindar dengan gerakan spontan. Tangannya memukul balik, mengenai rahang preman itu hingga terdengar bunyi keras. Tubuh lelaki itu terhuyung, tak menyangka bahwa seseorang yang terlihat selemah itu bisa melawan. Preman kedua menyerang dari samping, menendang keras ke arah tubuh pemuda itu. Tendangan itu telak, membuatnya terjatuh ke tanah yang basah. Barbie menjerit dari dalam mobil, tangannya menutup mulut sambil menangis ketakutan. Namun meski tubuhnya sakit dan wajahnya terkena lumpur, pemuda itu tidak berhenti. Ia bangkit, kembali berdiri sambil memegangi perutnya. Tatapan matanya tetap sama, tidak takut, tidak ragu, hanya penuh tekad. Preman yang membawa pisau maju, menusukkan bilah tajam itu ke arah dada pemuda itu. Gerakan cepat itu membuat Barbie hampir pingsan. Namun pemuda itu menangkisnya dengan lengan, membuat kulitnya sobek dan darah mengalir. Ia meringis, tapi tetap menahan bilah itu agar tidak mendekati mobil Barbie. "Kamu gila!" teriak preman itu kesal ketika bilahnya dipelintir dan hampir terlepas dari tangannya. Sementara itu, preman pertama yang sempat terjatuh kembali menyerang, mendorong pemuda itu hingga punggungnya membentur gerobak besinya. Suara besi berdentang keras, menggema di jalan sepi itu. Pemuda itu terhuyung, napasnya memburu, tetapi tatapannya masih tidak menyerah. Dengan sisa tenaga, ia menendang kaki preman itu, membuatnya jatuh tersungkur ke genangan air. Hujan yang berjatuhan di wajah pemuda itu seolah menegaskan betapa kerasnya ia berjuang.
Barbie semakin panik. Tolong berhenti. Jangan sakiti dia. Kumohon. Teriaknya dari dalam mobil, tetapi suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia tidak mengerti mengapa seseorang yang bahkan tidak mengenalnya rela mempertaruhkan nyawanya. Air matanya terus jatuh, bergabung dengan tetesan hujan yang mengalir di kaca mobilnya. Preman ketiga mengambil batu besar dari pinggir jalan dan mengayunkannya ke kepala pemuda itu. Namun sebelum batu itu mengenai dirinya, pemuda itu menangkis dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya mendorong tubuh preman itu sekuat tenaga. Mereka berdua terjatuh, berguling di tanah yang licin. Pemuda itu mendapatkan posisi lebih dulu dan memukul preman itu hingga lelaki itu tidak bergerak sementara. Nafas pemuda itu semakin berat, wajahnya penuh luka, darah bercampur air hujan menetes dari dagunya. Ketika para preman mulai menyadari bahwa lawan mereka tidak mudah dikalahkan, mereka saling pandang. Salah satu dari mereka memaki keras, lalu berkata, "Udah, cabut. Orang gila begini bikin rugi waktu." Mereka akhirnya mundur, menyeret salah satu temannya yang terluka. Dengan penuh amarah dan rasa malu, mereka mengambil motor dan pergi, meninggalkan suara knalpot yang memecah keheningan malam. Saat para preman pergi, tubuh pemuda itu limbung. Ia memegang sisi perutnya yang berdarah, lututnya nyaris tak mampu menopang berat badannya. Barbie gemetar dan menangis, langsung membuka pintu mobil dan berlari ke arahnya. "Tunggu, jangan jatuh," serunya sambil menahan tubuh pemuda itu sebelum ia ambruk sepenuhnya. Hujan membasahi mereka berdua, tetapi bagi Barbie, pemuda yang hampir kehilangan kesadarannya itu, adalah cahaya pertama yang menyentuh hatinya selama bertahun-tahun. Tubuh pemuda itu semakin berat saat Barbie menahannya. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun tidak beraturan, dan darah dari luka di lengannya terus bercampur dengan hujan yang mengguyur. "Tolong, duduk dulu, jangan paksakan diri," ucap Barbie dengan suara yang bergetar. Ia membawanya ke pinggir jalan, tepat di bawah pohon besar yang setidaknya sedikit melindungi mereka dari derasnya hujan. Jari-jari Barbie gemetar ketika menyentuh kulit pemuda itu yang penuh luka memar. Pemuda itu mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat. "Kamu, nggak apa-apa?" tanyanya pelan, tetap memikirkan keadaan Barbie meskipun dirinya sendiri hampir jatuh pingsan. Pertanyaan sederhana itu membuat hati Barbie serasa diremas. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja mempertaruhkan nyawanya masih sempat memikirkan keselamatannya? Air matanya pecah seketika. "Aku yang harusnya nanya itu. Kamu terluka parah, kenapa kamu berani melawan mereka sendirian?" Pemuda itu terbatuk kecil, darah menetes dari sudut bibirnya. "Karena, kalau aku biarin mereka nyakitin kamu, aku bakal nyesel seumur hidup." Kata-kata itu keluar begitu jujur, begitu polos, tanpa kepura-puraan. Tidak ada nada mencari pujian, tidak ada heroisme berlebihan. Hanya ketulusan mentah yang menusuk hati Barbie lebih dalam daripada rasa takut yang ia rasakan malam itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang melindunginya bukan karena status, bukan karena kekayaan, tetapi karena ketulusan. Barbie merobek sedikit ujung bajunya untuk menekan luka di lengannya. Tangannya gemetar hebat saat darah itu mengalir di telapak tangannya. Ia menahan isak, berusaha tetap tenang meskipun seluruh tubuhnya menggigil. "Bertahan ya, aku bakal bantu kamu. Jangan tidur, kumohon." Pemuda itu mengangguk pelan, meski kelopak matanya mulai berat. "Aku, nggak apa-apa, cuma sedikit sakit," ujarnya sambil berusaha bercanda, tapi suara ringannya goyah dan bergetar. Mobil-mobil jarang melintas di jalan itu, membuat situasi semakin sunyi dan mencekam. Hanya suara hujan dan detak jantung Barbie yang berdebar kencang memenuhi udara. Ia merasa dunia seolah mengecil, menyisakan hanya dua manusia basah dan terluka di tengah gelapnya malam. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh membiarkan pemuda ini jatuh, bukan setelah apa yang telah ia lakukan untuknya. Dengan penuh usaha, Barbie memapahnya masuk ke dalam mobil. Pemuda itu mengerang pelan saat punggungnya menyentuh kursi. "Maaf, aku bikin kamu repot," katanya dengan mata terpejam. "Kamu justru nyelamatin nyawaku," balas Barbie, suaranya bergetar penuh emosi. "Kalau bukan kamu, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi malam ini." Tangisnya pecah lagi, namun kali ini penuh rasa syukur. Ketika Barbie hendak menyalakan mesin mobil, ia sempat melihat wajah pemuda itu dari dekat, wajah sederhana, penuh luka, tapi memancarkan sesuatu yang tidak pernah ia lihat di wajah siapapun sebelumnya, ketulusan tanpa syarat.
Ia menelan tangisnya, lalu berkata lembut, "Siapapun kamu, aku berutang nyawa sama kamu." Pemuda itu membuka mata sedikit, menatapnya dengan lemah. "Nama aku, Raka," ucapnya pelan sebelum kepalanya terkulai. Barbie langsung panik. "Raka, hei, jangan pingsan. Kita akan ke rumah sakit sekarang." Ia segera menyalakan mobil dan melajukan kendaraan secepat mungkin, memecah gelapnya malam dengan deru mesin. Dalam hatinya, namanya terus terulang, Raka. Pemulung sederhana yang muncul di saat semua orang pergi. Pria asing yang kini menjadi alasan mengapa air mata Barbie jatuh bukan karena ketakutan, melainkan karena ketulusan yang tidak pernah ia duga akan hadir dalam hidupnya. Barbie memutuskan bahwa ia ingin mengenal lebih jauh pemuda yang telah menyelamatkan hidupnya. Ada sesuatu pada Raka, kesederhanaannya, ketenangannya, dan tatapan tulusnya, yang membuat Barbie merasakan kehangatan yang tak pernah ia temukan dalam lingkaran hidupnya yang glamor. Maka, di suatu sore yang cerah, ia memberanikan diri untuk meminta Raka mengantarnya pulang dari toko, sekadar alasan untuk bisa menghabiskan waktu lebih lama bersamanya. Raka sempat tertegun, tak percaya Barbie betul-betul mengajaknya berbicara dengan begitu akrab. Baginya, perempuan seperti Barbie adalah sosok yang hanya bisa ia lihat dari kejauhan, seseorang yang hidupnya berada di atas langit. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berjalan di sampingnya, apalagi menjadi alasan sang gadis tersenyum. Namun karena tak ingin terlihat canggung, ia hanya mengangguk kecil meski pipinya sedikit memerah. Di perjalanan pulang, Barbie mulai membuka diri. Ia bercerita tentang kesibukannya mengelola toko kosmetik ternama, tekanan bisnis, hingga rasa takut yang masih membayanginya sejak kejadian malam itu. Suaranya bergetar ketika menyebut kata preman, namun ia merasa aman saat Raka mendengarkan tanpa menginterupsi, hanya menunjukkan empati dengan tatapan yang lembut. Rasa nyaman itu membuat Barbie semakin ingin mengetahui siapa sebenarnya pemuda ini. Sebaliknya, Raka bingung harus menceritakan apa. Hidupnya tidak seindah Barbie. Ia tinggal di rumah kayu reot bersama pamannya. Pekerjaannya sebagai pemulung sering membuat orang memandangnya rendah. Namun ketika Barbie bertanya dengan tulus, bukan mengejek, bukan meremehkan, hati Raka terasa hangat. Dengan sedikit ragu, ia mulai bercerita tentang kesehariannya, bangun sebelum matahari terbit, mengumpulkan barang bekas, kadang harus menahan lapar, namun tetap bersyukur karena masih punya tempat pulang. Barbie mendengarkannya dengan mata berkaca-kaca. Baginya, dunia Raka adalah dunia yang begitu jauh dari hidupnya. Sederhana, keras, tapi juga penuh keteguhan dan keikhlasan. Setiap kata dari Raka seperti membuka pintu baru yang selama ini tak pernah ia tahu, bahwa seseorang yang hidup dalam kesulitan bisa memiliki hati yang jauh lebih kaya daripada orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Raka merasakan hal aneh dalam dadanya ketika melihat ekspresi Barbie. Ia tidak pernah ingin ada yang mengasihani hidupnya. Tapi dari cara Barbie memandangnya, ia tidak melihat rasa iba, yang ia lihat justru rasa hormat. Rasa kagum, dan itu membuat Raka semakin gugup. Ia tidak mengerti mengapa seorang perempuan seanggun Barbie mau mendengar kisah hidupnya yang sederhana. Ketika mereka tiba di depan rumah Barbie, suasana menjadi sedikit kikuk. Barbie mengucapkan terima kasih dengan suara lembut, mengatakan bahwa ia sangat senang bisa mengenal sisi lain dari kehidupan Raka. Raka hanya mengangguk, menatap tanah, berusaha menyembunyikan getar perasaannya. Namun dalam hati kecilnya, ia merasa bimbang, takut terlalu berharap pada sesuatu yang mungkin tak akan pernah ia raih. Sebelum berpisah, Barbie berkata pelan, "Raka, aku ingin kita bertemu lagi. Banyak hal tentang kamu yang ingin aku tahu." Kalimat itu menggema dalam dada Raka seperti petir yang menyambar tengah malam. Barbie melangkah masuk, meninggalkan Raka yang berdiri terpaku di depan gerbang, masih berusaha memahami kenyataan bahwa seorang pemilik toko ternama benar-benar ingin mengenal dirinya lebih dalam. Sejak pertemuan terakhir itu, hari-hari Barbie terasa berbeda. Tanpa ia sadari, tangannya sering membuka ponsel hanya untuk memastikan apakah ada pesan dari Raka. Ia bahkan tersenyum kecil setiap kali melihat notifikasi, walau itu hanya pesan singkat seperti, "Hati-hati ya pulangnya." Bagi Barbie, perhatian sederhana itu terasa jauh lebih tulus daripada hadiah mahal manapun. Setiap kata dari Raka membuat dadanya berdebar, seolah menunggu sesuatu yang belum berani ia akui. Raka pun merasakan hal yang sama, meskipun ia tak pernah berani mengakuinya pada siapapun. Setiap kali menerima pesan dari Barbie, ia selalu membaca ulang beberapa kali sebelum membalas.
Ia takut terlihat terlalu antusias, tapi juga takut jika ia membalas terlalu dingin. Di malam hari, ia sering duduk di depan rumah kayu kecilnya, memandang langit sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah wajar bagi seorang pemulung sepertinya merasa dekat dengan gadis seperti Barbie. Diam-diam, Raka mulai memperbaiki dirinya. Ia mengumpulkan sedikit demi sedikit uang dari hasil memulung untuk membeli sabun yang lebih wangi, pakaian bekas yang masih layak, dan sisir kecil yang ia simpan di kantongnya. Bukan untuk berubah menjadi orang lain, tetapi agar ia pantas berada di sisi Barbie, meski hanya sebentar. Namun setiap kali menatap cermin retak, ia selalu mengingatkan dirinya untuk tetap rendah hati. Ia tahu, ketulusan lebih penting daripada penampilan. Barbie semakin sering memikirkan Raka. Di sela-sela kesibukannya mengelola toko, ia terkadang tersenyum sendiri ketika mengingat cara Raka mendengarkan, cara pemuda itu menunduk malu, atau tatapan lembut yang membuatnya merasa aman. Meski berasal dari dunia yang berbeda, Barbie merasakan sesuatu tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan meskipun ia tahu akan ada banyak perjalanan sulit di depan. Raka, di sisi lain, lebih berhati-hati. Ia selalu menjaga jarak dalam pesan-pesan yang ia kirim, takut Barbie salah paham atau merasa tidak nyaman. Tetapi setiap malam sebelum tidur, ia tak bisa menyembunyikan rasa berbunga di dadanya. Ia tahu ia mulai jatuh cinta, perasaan yang ia sembunyikan dalam diam, takut berharap terlalu tinggi pada bintang yang terasa terlalu jauh untuk diraih. Suatu sore, Barbie mengirim pesan yang membuat hati Raka bergetar, "Raka, boleh aku ketemu kamu besok?" Raka membaca pesan itu berkali-kali dengan tangan gemetar. Ia ingin menjawab, "Ya, secepatnya." Tapi ia menahan diri, mencoba terlihat biasa saja. Namun tak peduli seberapa ia berusaha tenang, senyumnya tak bisa disembunyikan meski wajahnya memerah di bawah cahaya senja. Barbie menunggu balasan dengan jantung berdebar. Ia tidak tahu tepatnya sejak kapan ia mulai rindu dengan kehadiran Raka, tetapi ia tahu bahwa hatinya kini sering mencari sosok pemuda itu. Saat Raka akhirnya membalas, "Boleh. Aku senang kalau kamu gak keberatan," Barbie merasa seluruh harinya berubah jadi lebih cerah. Ia merasakan getaran hangat yang mengisi dadanya, sesuatu yang ia tahu bukan sekadar rasa terima kasih. Tanpa mereka sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh perlahan di antara dua dunia yang sangat berbeda. Cinta yang diam-diam mereka pelihara, tanpa keberanian untuk mengaku, namun semakin kuat setiap kali mereka saling menatap, saling berbicara, dan saling merindukan. Cinta yang akan membawa mereka ke jalan penuh ujian dan keajaiban. Hubungan Barbie dan Raka yang perlahan semakin dekat tidak sepenuhnya berjalan mulus. Meskipun mereka masih menyimpannya sebagai hubungan yang biasa, orang-orang sekitar mulai memperhatikan perubahan itu. Barbie sering terlihat tersenyum pada ponsel, dan Raka semakin sering muncul di sekitar toko. Bisik-bisik pun mulai terdengar, sebagian merendahkan, sebagian mencemooh. Mereka menganggap kedekatan itu sebagai sesuatu yang mustahil, bagaimana mungkin pemilik toko mewah bisa dekat dengan seorang pemulung. Karyawan di toko Barbie mulai membicarakan hal itu diam-diam. "Masa iya, Barbie mau sama pemulung?" bisik salah satu dari mereka. "Gila, standar dia turun banget," timpal yang lain sambil tertawa kecil. Meskipun ucapan itu tidak pernah diucapkan langsung di depan Barbie, telinganya tetap menangkap potongan-potongan kalimat tersebut. Setiap mendengarnya, hatinya terasa perih. Ia ingin marah, tapi ia juga takut merusak suasana dan hubungan kerja yang sudah ia bangun. Penolakan lebih keras datang dari keluarga Barbie. Ibunya, seorang wanita elegan yang sangat menjaga citra keluarga, menatap Barbie dengan tidak percaya ketika mendengar bahwa putrinya mulai dekat dengan seorang pemuda sederhana. "Kamu itu calon pengusaha besar, Barbie. Apa kata orang kalau kamu bergaul dengan orang yang bahkan tidak punya pekerjaan tetap?" Nada suaranya bukan sekadar khawatir, tetapi juga meremehkan. Barbie hanya terdiam, tak mampu menjelaskan apa yang ia rasakan. Rekan bisnis Barbie pun ikut menekan. Salah satu partner yang paling senior bahkan berkata, "Barbie, reputasi itu penting. Kamu tidak bisa mempertaruhkan masa depan toko hanya karena rasa simpati pada seseorang dari kelas bawah." Kata-kata itu membuat Barbie semakin terpojok. Mereka melihat Raka bukan sebagai manusia, tetapi sebagai risiko yang harus dihindari. Barbie ingin membela Raka, tapi setiap kata yang ia coba keluarkan selalu terhenti oleh rasa takut dan tekanan yang semakin berat. Di sisi lain, Raka juga tak luput dari cibiran. Teman-teman sesama pemulung mencandainya dengan nada mengejek,
mengatakan bahwa ia bermimpi terlalu tinggi. Beberapa orang bahkan menuduhnya sengaja mendekati Barbie untuk mencari keuntungan. Raka menegaskan bahwa tidak ada maksud seperti itu, tetapi semakin ia membantah, semakin mereka menertawakannya. Raka hanya bisa menunduk, membiarkan kata-kata itu menusuk tanpa bisa ia hindari. Luka yang lebih berat datang ketika ia mendengar bahwa keluarga Barbie menolak keberadaannya. Meskipun Barbie tidak menceritakan semuanya, Raka bisa merasakannya dari raut wajah dan suara sang gadis. Malam itu, Raka duduk sendiri di tepi sungai tempat ia biasanya mengumpulkan barang bekas. Ia memandangi bayangannya di air yang keruh, bertanya dalam hati apakah ia benar-benar pantas berada di sisi Barbie. Semakin ia memikirkan perbedaan dunia mereka, semakin ia merasa kecil. Barbie pun merasakan tekanan yang sama. Ia ingin mempertahankan Raka, tetapi tekanan keluarga, rekan bisnis, dan lingkungan membuatnya sering menangis. Dalam diam, ia tidak ingin menyakiti Raka, tetapi ia juga takut Raka semakin terluka karena hubungan mereka. Setiap kali melihat Raka tersenyum, ada rasa bersalah yang mengikat dadanya, takut bahwa suatu hari ia menjadi alasan Raka merasa hancur. Di tengah cibiran, tekanan, dan penolakan itu, keduanya merasakan beban yang semakin berat. Hubungan yang awalnya tumbuh dari ketulusan kini terancam layu oleh mata-mata yang merendahkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap sama, hati mereka masih saling mencari. Meski perlahan, mereka menyadari bahwa cinta mereka sedang memasuki ujian terbesar. Beberapa hari setelah tekanan dari berbagai arah semakin memuncak, Barbie merasa bahwa ada sesuatu dalam diri Raka yang berubah. Pemuda itu tetap tersenyum dan bersikap lembut, tetapi ada kesedihan samar yang terlihat di balik matanya. Barbie ingin bertanya, tetapi ia takut melukai Raka jika menyinggung hal yang tidak seharusnya. Sampai suatu sore, ketika mereka duduk di sebuah taman kecil yang sepi, Raka sendiri yang mulai membuka suara, perlahan, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memendam luka. Raka menatap tanah sebelum akhirnya berbicara. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang malam yang mengubah hidupnya menjadi lebih keras dari yang seharusnya. Saat masih remaja, ia pernah menjadi korban kriminalitas yang hampir merenggut nyawanya. Sekelompok preman menghadangnya ketika ia pulang dari bekerja membantu seorang kakek di pasar. Mereka memukulinya tanpa alasan, menguras barang-barang yang ia bawa, bahkan berniat menyeretnya lebih jauh ke gang gelap. Jika bukan karena seorang warga yang kebetulan lewat, mungkin Raka tidak akan duduk di sisi Barbie hari itu. Mata Barbie membesar, terkejut sekaligus tersentuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik ketenangan dan ketulusan Raka, ada luka sedalam itu. Raka melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar, tentang bagaimana kejadian itu membuatnya trauma, membuatnya takut pada kegelapan untuk waktu yang lama, dan bagaimana setelah itu ia bersumpah bahwa jika suatu hari ia melihat seseorang mengalami hal serupa, ia tidak akan membiarkan mereka sendirian seperti dirinya dulu. Barbie merasakan matanya panas. Dadanya sesak seolah ikut merasakan rasa sakit yang pernah Raka alami. Kini ia mengerti mengapa Raka begitu berani melawan preman ketika malam itu ia diserang. Itu bukan hanya keberanian spontan, tetapi sebuah tekad yang berasal dari luka lama. Namun di balik itu semua, Barbie juga merasakan kekaguman yang begitu dalam. Raka, meski terluka oleh masa lalunya, tetap memilih menjadi pelindung bagi orang lain. Raka tersenyum tipis, meski jelas itu adalah senyum yang dibuat-buat. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa ia banggakan dari hidupnya, tetapi satu-satunya hal yang ingin ia lakukan adalah memastikan tidak ada orang lain merasakan rasa takut yang dulu menghantuinya. Waktu aku lihat kamu malam itu, aku cuma teringat diriku sendiri, Barbie. Aku nggak mau kehilangan orang baik hanya karena keserakahan orang lain, katanya pelan. Barbie tak mampu menahan air matanya. Ia menggenggam tangan Raka, membuat pemuda itu terkejut. Sentuhan itu lembut, namun penuh ketulusan. Raka, kamu bukan orang biasa. Kamu orang yang kuat, yang berhati besar, ucap Barbie dengan suara bergetar. Kalau bukan karena masa lalumu, mungkin aku sudah tiada. Aku bersyukur Tuhan mempertemukan kita. Raka hanya bisa menatap Barbie, tidak percaya bahwa seseorang seanggun gadis itu bisa menghargai kisah hidupnya yang penuh luka. Namun saat melihat mata Barbie yang berkaca-kaca, ia tahu bahwa gadis itu tidak sedang bersandiwara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya, bukan hanya melihat sisi luarnya, tetapi juga luka yang ia simpan di dalam. Malam itu,
Hubungan mereka berubah tanpa perlu diucapkan. Barbie kini memahami alasan di balik keberanian Raka. Raka pun menyadari bahwa kisah hidupnya tidak membuat Barbie menjauh, melainkan semakin dekat. Luka lama yang ia coba sembunyikan justru menjadi jembatan yang menghubungkan hati mereka. Namun kedekatan itu juga berarti bahwa badai yang akan datang bisa saja semakin besar. Hari-hari setelah Raka membuka masa lalunya menjadi titik terindah sekaligus terberat dalam hidup Barbie. Ia merasa lebih dekat dengan Raka daripada siapapun. Namun kedekatan itu juga membuat tekanan semakin menguat. Cibiran orang-orang makin tajam, keluarga makin keras menentang, dan rekan bisnisnya mulai memperingatkan bahwa ia bisa kehilangan reputasi jika terus bergaul dengan seseorang seperti Raka. Semua itu diam-diam sampai ke telinga Raka, dan membuat hatinya runtuh perlahan. Di balik senyum yang selalu ia tunjukkan pada Barbie, Raka menyimpan kegelisahan yang semakin dalam. Setiap kata merendahkan yang ditujukan padanya terasa seperti pisau yang menusuk, bukan hanya ke hatinya, tetapi juga ke harga dirinya. Ia mulai berpikir bahwa keberadaannya hanya membawa masalah bagi Barbie. Ia tidak ingin menjadi alasan gadis itu kehilangan dunia yang telah ia bangun dengan susah payah. Dalam kesunyian malam, Raka berulang kali bertanya pada dirinya sendiri, apa aku benar-benar pantas berada di sampingnya? Tekanan itu akhirnya memuncak. Suatu pagi, Raka tidak datang ke tempat mereka biasanya bertemu. Ponsel Barbie juga tidak menerima satupun pesan darinya. Awalnya Barbie mengira Raka sedang sibuk atau tidak punya kuota internet. Namun hingga malam tiba, tak ada kabar. Tidak ada pesan singkat, tidak ada suara, hanya keheningan yang dingin dan menusuk. Barbie mulai cemas, dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Keesokan harinya, Barbie memberanikan diri pergi ke area tempat Raka tinggal. Ia memanggil-manggil nama Raka, mengetuk pintu rumah kayu itu, tetapi tidak ada jawaban. Paman Raka yang tinggal bersamanya hanya mengatakan singkat bahwa Raka pergi sejak subuh dan tidak meninggalkan pesan apapun. Dia cuma bilang, dia harus menjauh demi kebaikan seseorang, ujar sang paman dengan nada prihatin. Kata-kata itu menghantam Barbie seperti badai. Lututnya gemetar, napasnya tercekat, dan dunia seolah runtuh di hadapannya. Barbie pulang dengan langkah gontai. Setiap sudut jalan terasa menyakitkan karena mengingatkannya pada kebersamaan mereka. Ia menahan air mata, tetapi sesampainya di kamar, ia tak lagi bisa membendungnya. Ia menangis sejadi-jadinya, suara isak memenuhi ruangan. Kepergian Raka tanpa sepatah kata pun membuat hatinya hancur. Ia merasa seperti ditinggalkan di tengah badai, tanpa penjelasan dan tanpa pegangan. Selama beberapa hari, Barbie tidak bisa bekerja dengan baik. Karyawan melihat wajah pucat dan senyumnya yang hilang, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Ia kehilangan semangat bahkan untuk membuka toko, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Setiap kali melihat ponselnya, ia berharap ada pesan dari Raka, walau hanya satu kalimat pendek. Namun layar itu tetap kosong, seperti hatinya yang ikut kosong. Dalam kesedihan yang tak terbayangkan, Barbie menyadari satu hal, Raka bukan sekadar seseorang yang pernah menolongnya. Ia adalah sosok yang mengisi ruang terdalam di hatinya, ruang yang bahkan tidak pernah ia sadari ada. Kehilangan Raka terasa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun yang pernah ia miliki dalam hidupnya. Lebih menyakitkan daripada ketakutannya, lebih menyakitkan daripada tekanan orang-orang. Dan dalam keheningan malam yang panjang, Barbie menangis sambil memeluk dirinya sendiri, berbisik lirih di antara isaknya. Raka, kenapa kamu pergi? Kenapa tanpa pamit? Kenapa harus tinggalkan aku saat aku paling membutuhkan kamu? Di balik semua itu, Barbie tidak tahu Raka juga tersiksa. Dan keputusan perpisahan itu akan mengubah perjalanan mereka selamanya. Sejak hari Raka menghilang, hidup Barbie berubah menjadi rangkaian pencarian tanpa henti. Ia tidak peduli pada cibiran orang, tidak peduli pada tekanan keluarga, dan tidak peduli pada reputasi yang dikatakan orang akan hancur. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia harus menemukan Raka. Hari demi hari, ia menyusuri gang-gang sempit, pasar tua, tempat penampungan barang bekas, dan setiap sudut yang mungkin menjadi tempat Raka bekerja. Namun setiap kali ia bertanya, ia hanya menerima gelengan kepala dan tatapan kasihan dari para pemulung di sana. Di malam-malam penuh keputusasaan itu, Barbie sering duduk sendirian di kamarnya sambil memandangi foto-foto kecil yang sempat ia ambil diam-diam ketika bersama Raka. Senyuman pemuda itu terasa semakin jauh, semakin sulit diraih. Meski begitu,
Hati Barbie terus berbisik bahwa Raka tidak pergi karena ingin melupakannya, Raka pergi karena merasa dirinya tidak pantas. Dan itu membuat Barbie semakin bertekad untuk menemukannya, apapun risikonya. Suatu pagi, setelah hampir 2 minggu mencari tanpa hasil, Barbie mendengar kabar dari seorang pemulung tua bahwa ada seorang pemuda baru yang sering terlihat di tempat pengumpulan barang bekas di pinggiran kota. Anaknya kurus, jalannya agak pincang. Kayak lagi banyak pikiran, katanya lirih. Seketika jantung Barbie berdegup keras. Tanpa menunggu detik berikutnya, ia langsung berangkat menuju lokasi itu dengan langkah gelisah. Sesampainya di tempat itu, udara dipenuhi bau plastik dan besi yang terbakar matahari. Puluhan pemulung sibuk memilah sampah, dan di antara kerumunan itu, mata Barbie menangkap sosok yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Di bawah terik yang menyengat, seorang pemuda sedang memunguti pecahan botol dengan tangan terluka, mengenakan baju lusuh yang jauh lebih buruk dari terakhir kali ia lihat. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lebih pucat, dan gerakannya lebih lambat, seolah ia memikul beban dunia di pundaknya. Raka, suara Barbie pecah, nyaris tidak keluar. Raka tersentak, ia menoleh, dan tatapan itu membuat waktu seolah berhenti. Barbie berdiri di sana, wajahnya penuh air mata, sementara Raka hanya bisa memandang dengan mata yang membesar, seakan melihat mimpi yang tidak mungkin. Ia segera berdiri, namun tubuhnya goyah karena luka di kaki dan kelelahan. Melihat itu, Barbie langsung berlari menghampiri dan memeluknya tanpa ragu. Pelukan itu membuat Raka gemetar. "Barbie, kenapa kamu ke sini?" Suaranya serak, seperti sudah lama menahan sakit yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Barbie menangis sejadi-jadinya di bahunya. "Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Kenapa kamu biarin aku nyari kamu sampai kayak orang hilang arah? Kamu pikir hidup aku baik-baik saja tanpa kamu?" Suaranya pecah, namun penuh cinta dan luka. Raka terdiam, hatinya serasa diremas, tidak pernah menyangka bahwa kepergiannya justru melukai Barbie sedalam itu. Raka berusaha menenangkan Barbie, tetapi air matanya sendiri menetes. "Aku cuma nggak mau kamu dibenci karena aku nggak pantas buat kamu." Namun Barbie langsung menggeleng keras, menatapnya dengan mata yang basah tetapi penuh ketegasan. "Kamu pantas, lebih pantas dari siapapun. Aku yang cuma bodoh karena nggak bisa melawan semuanya sendirian." Di tengah tempat sampah, di antara bau dan debu, dua hati yang tergores itu bertemu kembali. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada janji indah, hanya air mata, pelukan, dan kenyataan bahwa cinta mereka tidak bisa dipisahkan oleh jarak, status, ataupun dunia yang menolak mereka. Pertemuan itu menjadi awal baru, meski mereka belum tahu badai besar apa yang menanti setelahnya. Barbie duduk di samping ranjang tempat Raka. Dirawat, menggenggam tangannya seolah takut jika pemuda itu menghilang lagi. Cahaya senja yang masuk melalui jendela kecil membuat wajah Raka terlihat semakin lelah namun damai. Suara napasnya pelan, tetapi cukup untuk menenangkan hati Barbie yang nyaris hancur. Barbie lirih, bergetar, "Kalau aku terlambat sedikit saja, aku mungkin kehilangan kamu selamanya." Raka tersenyum lemah, "Aku masih di sini, karena kamu nggak nyerah nyari aku." Barbie menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangannya menyentuh wajah Raka yang penuh goresan dan debu. Ia menyeka luka itu dengan kain hangat, seolah merawat sesuatu yang jauh lebih berharga dari hidupnya sendiri. "Raka, kamu nggak perlu repot gini, aku cuma pemulung." Barbie menatap matanya, "Kamu lebih dari itu. Jauh lebih." Suasana kamar kecil itu terasa seperti dunia kecil yang hanya milik mereka berdua. Di luar, suara hiruk-pikuk orang bekerja kasar terdengar samar. Namun di dalam, hanya ada keheningan yang dipenuhi perasaan yang belum sempat terucap. "Raka, orang-orang bakal ngomong apa kalau lihat kita bareng?" "Barbie, biarin. Hidup ini milik kita, bukan mereka." Raka memalingkan wajah, ragu, cemas, dan merasa tidak layak. Luka lama dalam hatinya kembali muncul, membuatnya takut membuat Barbie menderita jika tetap bersamanya. "Raka, aku nggak punya apa-apa. Baik, aku takut kamu yang nanti disakiti." Barbie menggenggam wajahnya, "Yang nyakitin aku justru waktu kamu ninggalin aku." Udara sejenak terhenti. Kata-kata itu menghantam dada Raka lebih keras daripada pukulan siapapun. Matanya memerah, bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa bersalah yang menumpuk. "Raka, maaf, aku cuma takut kamu makin susah gara-gara aku." Barbie,
Kamu satu-satunya orang yang bikin aku merasa hidup. Perlahan, Raka menyentuh tangan Barbie yang berada di pipinya. Untuk pertama kalinya sejak menghilang, ia akhirnya menatap Barbie dengan mata yang tidak lagi ingin lari. Ada kepasrahan, ada ketulusan, ada cinta yang akhirnya berani diakui. Raka, kalau kamu yakin sama aku bakal berhenti lari. Barbie tersenyum sambil menangis, aku yakin. Dari dulu, dalam kamar sempit itu, keduanya saling memeluk penuh hati-hati, takut menyakiti luka Raka. Namun pelukan itu justru menguatkan, menegaskan bahwa mereka telah memilih satu sama lain. Barbie, kita hadapi semuanya bareng. Apapun yang terjadi, Raka, iya, bareng. Selamanya. Di luar, angin sore berhembus pelan, seakan turut menyaksikan janji dua hati yang berani melawan dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, keduanya tahu, mereka tidak lagi sendiri. Waktu berlalu setelah pertemuan haru di tempat pemulung itu. Barbie dan Raka memutuskan untuk membangun kembali hubungan mereka, kali ini tanpa merasa harus bersembunyi dari dunia. Meski jalan mereka tidak mudah, kesatuan hati yang telah ditempa oleh luka membuat mereka lebih kuat. Raka mulai percaya bahwa dirinya bukan lagi beban bagi Barbie, sementara Barbie mulai berani berdiri di hadapan siapapun untuk memperjuangkan cintanya. Meski cibiran masih terdengar, tidak ada yang mampu menggoyahkan tekad mereka. Dengan dukungan Barbie, Raka pelan-pelan keluar dari dunia pemulungan. Bukan karena ia malu, tetapi karena ia ingin berkembang dan berdiri atas usahanya sendiri. Barbie membantunya mendapat akses pelatihan kerja yang selama ini sulit ia jangkau karena status sosial. Raka belajar dengan tekun tentang perbaikan elektronik, tentang manajemen sederhana, bahkan tentang cara berbicara di lingkungan profesional. Ia bekerja keras, bukan untuk membuktikan dirinya kepada orang lain, tetapi untuk masa depan yang ia bayangkan bersama Barbie. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Raka mendapat pekerjaan tetap di sebuah bengkel elektronik kecil, tempat pemiliknya terkesan dengan kejujuran dan kerja kerasnya. Meski sederhana, pekerjaan itu membuat Raka merasa terhormat dan mandiri. Ia mulai menabung, bukan untuk mengubah penampilannya atau meninggalkan masa lalunya, tetapi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Setiap malam, ia menceritakan perkembangan kerjanya kepada Barbie, dan Barbie mendengarkan dengan penuh bangga. Hubungan mereka pun semakin matang. Mereka tidak lagi peduli pada komentar miring atau pandangan meremehkan. Yang mereka pedulikan hanyalah bahwa mereka memiliki satu sama lain. Di tengah kesibukan mengurus toko dan pekerjaannya, keduanya selalu meluangkan waktu untuk bertemu, entah hanya untuk makan bakso pinggir jalan, berjalan di taman, atau sekadar saling menguatkan dalam diam. Kebersamaan sederhana itu justru menjadi momen paling berarti dalam hidup mereka. Keluarga Barbie, yang awalnya keras menentang, lambat laun mulai luluh. Mereka melihat bagaimana Barbie bersinar ketika bersama Raka, lebih bahagia, lebih manusiawi, lebih dewasa. Tidak ada pria kaya atau berstatus tinggi yang bisa membuatnya tersenyum setulus itu. Perlahan, tanpa kata-kata panjang, keluarga Barbie mulai menerima kenyataan bahwa cinta putri mereka tidak bisa diukur dengan harta atau kehormatan, melainkan dengan ketulusan. Rekan bisnis dan para pelanggan toko Barbie juga mulai melihat perubahan itu. Ketika berita tentang perjalanan Raka, dari pemulung hingga pekerja mandiri, mulai tersebar, banyak orang justru terinspirasi. Kisah mereka menjadi bukti hidup bahwa kesempatan kedua bisa mengubah seseorang, dan cinta yang tulus bisa menyembuhkan luka terdalam. Tidak sedikit yang diam-diam mengagumi Barbie karena berani mencintai tanpa memandang status. Dan di suatu sore yang damai, ketika matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung kota, Raka menggenggam tangan Barbie dengan lembut. "Terima kasih," katanya pelan, "karena kamu percaya sama orang seperti aku, bahkan ketika aku sendiri nggak percaya." Barbie tersenyum, menatapnya penuh cinta. "Kamu bukan orang seperti aku, Raka. Kamu adalah satu-satunya orang yang hatinya paling tulus dalam hidupku. Dan itu lebih berharga dari semua yang bisa kubeli." Cinta mereka akhirnya menjadi simbol bahwa ketulusan hati jauh melebihi harta, status, maupun pandangan dunia. Dari dua kehidupan yang berbeda, dari luka yang pahit dan perjalanan yang berat, mereka membangun masa depan bersama. Bukan masa depan mewah, tetapi masa depan yang jujur, penuh cinta, mandiri, dan menginspirasi banyak orang. Dan di sanalah kisah Barbie dan Raka menemukan makna sejatinya. Cinta sejati selalu menemukan jalannya, meski dunia berusaha memisahkan.
Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.